Apakah menjadi seorang ASN, baik itu CPNS maupun P3K, akan membuat hari-hari kalian menjadi super sibuk? Mari kita bahas. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan membahas terkait pola kinerja seorang ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Apakah pola kinerjanya akan membuat hari-hari kalian nanti sibuk dan sampai nggak bisa ngelakuin hal ini, itu, dan lain sebagainya, ataukah biasa-biasa aja? Jadi hal ini saya bahas karena banyak teman-teman kita yang tanya di komentar-komentar video saya, dan juga ada juga DM minta pengen dijelasin pola kinerjanya nih. Jadi teman-teman CSN yang sekarang masih menanti SK-nya terbit, ada yang sudah dapat tapi masih menanti SPMT-nya, intinya mereka masih menanti masa kerja dimulai. Mereka itu pengen dijelasin bagaimana pola kerja seorang ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Mungkin buat P3K yang dia akan bekerja di instansinya sendiri tidak akan kaget dengan situasi kerjanya ya. Mungkin buat teman-teman yang P3K yang bekerja di instansi lain, khususnya yang CPNS, dia kan banyak yang fresh graduate juga, mereka pengen tahu bagaimana pola kinerja seorang ASN. Oke, langsung saja ya. Apakah menjadi seorang ASN itu akan merepotkan, baik dari sisi pekerjaan dan lain sebagainya? Sebenarnya jawaban ini ada dua yang akan muncul, bergantung teman-teman tanya ke siapa. Kalau teman-teman tanya ke orang yang dia itu tipikal cara bekerjanya itu santai, simple, stabil, mindset bekerjanya adalah bekerja cerdas, kemudian dia orang yang mampu memanajemen waktu dengan baik, maka jawabannya menjadi seorang ASN itu ya nggak sibuk, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau teman-teman tanya ke orang yang dia tipikal pekerjaannya itu bekerja keras, bukan bekerja cerdas, kemudian nggak bisa memanage waktu dengan baik, dia memiliki pola pikir yang gampang panik, overthinking, ya pasti dia akan menjawab bahwa menjadi ASN itu ya sibuk gitu ya. Namun mungkin di sini akan saya berikan sebuah jawaban yang mungkin bisa teman-teman asumsikan sendiri ya. Jadi kalau teman-teman berselancar di YouTube ini ketika belajar terkait persiapan untuk seleksi dan lain sebagainya sampai pemberkasan, saya yakin teman-teman menemui beberapa konten yang membahas tentang dunia ASN, baik itu pembahasan soal, trik and tips, kemudian lain sebagainya tentang dunia ASN gitu ya. Itu kan muncul dari konten kreator yang statusnya ASN, baik itu PNS maupun P3K. Nah, kalau kita coba pikir, kalau seandainya menjadi ASN itu sibuk dan nggak bisa ngapa-ngapain selain bekerja di tempat kerjanya, ya pasti nggak mungkin dong ada konten kreator yang mereka berprofesi sebagai seorang ASN, karena mereka pasti nggak ada waktu. Tapi buktinya banyak konten kreator yang mereka itu bersumber dari seorang ASN, salah satunya adalah saya sendiri. Jadi kita masih bisa untuk bikin konten, mikir gagasan, mikir ide, mikir skrip untuk bikin sebuah video yang akan kita unggah di platform kita, di sosial media kita. Jadi kita masih bisa melakukan itu. Kemudian selanjutnya saya pribadi nih, saya ini sebelum jadi seorang ASN saya aktif di berbagai pekerjaan. Saya juga seorang freelancer, jadi saya freelancer di salah satu percetakan buku sebagai editor dan juga desain grafis. Kemudian saya aktif di beberapa kegiatan. Saya juga masih aktif sampai saat ini untuk datang door to door di sekolah-sekolah untuk memberikan kelas motivasi, kemudian kelas inspirasi, kelas menulis dan lain sebagainya, yang artinya bahwa saya masih bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya terkait sibuk atau tidak itu bergantung cara kerja teman-teman sendiri. Jadi ya kalau teman-teman termasuk orang yang stabil, nggak gampang panik, yang biasa-biasa aja, yang bekerja sesuai dengan tupoksinya, yang nggak neko-neko, ya maka status sebagai ASN ya sama aja seperti kerja-kerja di tempat lain sebelum teman-teman menjadi seorang ASN. Perbedaannya yang paling mencolok ya. Jadi perbedaan yang paling mencolok ini menurut saya, dan mungkin juga akan teman-teman rasakan, perbedaan yang paling mencolok adalah hanya dalam segi kapan teman-teman harus datang di kantor dan kapan harus pulang. Jadi soal cek log aja. Jadi kalau dulu kita sebelum jadi ASN, kalau kita berangkat, kita tidak sesuai dengan waktu, misalnya nih guru lah ya. Jadi misalnya guru, siswa kan masuk jam 7 ya. Kadang ada guru yang bukan ASN yang dia mengajarnya di jam sekian, katakanlah jam 10. Ya dia berangkatnya ya sebelum jam 10, tidak jam 7 pagi itu.
Kemudian ketika selesai mengajar, ya dia langsung pulang. Itu yang sebelum menjadi seorang ASN. Pun juga mungkin sama dengan profesi yang lain yang selain guru ya. Jadi mereka tidak terlalu terikat kapan harus tiba di waktu tempat kerja dan kapan harus pulang. Karena mereka tidak terikat oleh absensi atau ceklo. Sedangkan ketika sudah menjadi ASN, kita sangat terikat. Jadi kita harus mau nggak mau datang di pagi hari sebelum masa ceklo itu selesai, dan kita harus pulang pada saat masa ceklo itu berlaku gitu. Jadi meskipun kita nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, ya pagi harus berangkat pagi hari karena kita harus ceklo. Dan meskipun kita nggak ada kegiatan sama sekali sepanjang sehari misalnya gitu ya, ya kita harus nanti sore ya kita harus ceklok pulang gitu. Mau teman-teman mau misalnya mau habis di kantor ceklok kemudian berseliweran ke sana kemari misalnya, tetap sore harus kembali untuk ceklok pulang gitu. Itu yang paling mencolok untuk perbedaan di dunia kerja ASN. Kemudian yang paling mencolok berikutnya adalah terkait jatah untuk libur. Otomatis kalau libur hari nasional, kemudian libur pasti kita di Sabtu Minggu untuk yang 5 hari kerja, yang 6 hari kerja berarti di hari Minggu, ya otomatis itu sudah pasti. Namun perbedaannya ketika kita menjadi seorang ASN, kita agak susah untuk menambah waktu libur, karena kalau ingin menambah, kita harus melakukan yang namanya perizinan cuti. Jadi kita harus dalam konteks cuti. Bahkan ketika sakit pun, kita harus melampirkan surat keterangan dari dokter, dan kalau lebih dari 2 hari sakitnya, jadi kalau kita hari ini sakit nih, kita pakai surat dokter, oke. Kalau sakitnya lebih dari 2 hari, lebih dari 1 hari, misalnya 2 hari atau 3 hari, maka hari berikutnya itu terhitung cuti sakit. Jadi kita dalam hal perizinan itu mungkin agak sedikit harus administratif gitu ya, nggak bisa kayak dulu sebelum ASN. Jadi kita kalau sakit, kalau ada kegiatan izin ya kita harus tinggal izin aja, nggak harus ngurusin administrasi gitu. Tapi kalau ASN kita harus ngurusi gitu. Bahkan kalau kita punya saudara yang lagi nikah, ya kalau kita pengen izin ya kita harus benar-benar administratif gitu. Nah, ketika menikah ini bukan bagian dari pekerjaan, ya agak susah kalau kita izin, kita harus mencari alasan lain. Dan paling seringnya ya teman-teman di berbagai kantor gitu ya, mereka walaupun ada acara keluarga, ya mereka tetap datang ke kantor buat ceklok, tapi sudah izin ke atasan bahwa di hari itu nggak bisa aktif, kemudian baru ikut di kegiatan acara keluarga, dan ketika sorenya ya datang ke kantor lagi untuk ceklok pulang gitu. Jadi itu yang paling mencolok menurut saya. Jadi hanya di absensi, kemudian soal jatah libur, dan itu sudah konsekuen yang sudah kita pilih, karena di awal sebelum kita menjadi ASN kita sudah tahu kan ASN itu bagaimana, dan ketika sudah memutuskan untuk memilih menjadi seorang ASN, ya sudah, kita harus terima semua itu. Yang jelas kalau perihal pola kinerja ya sama aja sebenarnya, sama aja, nggak ada bedanya seperti teman-teman ketika menjadi seorang pegawai biasa. Jadi semua kembali ke pola pikir dan pola kinerja teman-teman. Kalau teman-teman termasuk tipikal orang yang santai, stabil, yang nggak neko-neko, nggak overthinking, nggak gampang panik, ya biasa-biasa aja, ya mau nyambi pun juga bisa-bisa aja sebenarnya. Bahkan banyak sekali teman-teman di lingkungan saya, mereka yang nyambi menjadi seorang pengusaha itu banyak, nyambi menjadi konten kreator juga banyak, dan bisa dilakukan semuanya. Yang penting selama kita membuat sebuah keputusan untuk mengambil pekerjaan lain selain pekerjaan yang sudah kita ambil, yaitu sebagai seorang ASN, kita harus tahu mana porsi yang harus kita utamakan. Otomatis yang kita utamakan adalah profesi sebagai seorang ASN, karena ini sudah konsekuen. Jadi kita harus komitmen ketika ada 2 pekerjaan yang kita punyai berdatangan di satu timing yang sama, di waktu yang sama misalnya, maka kita harus mengutamakan yang ASN, karena ini kan sudah prioritas utama mau tidak mau, karena ini profesi yang sudah kita ambil dan sudah kita komit dengan konsekuensinya gitu. Jadi kalau mau teman-teman mau bikin pekerjaan lain freelance gitu, ya silakan, selama bisa mengatur waktu terkait status teman-teman sebagai seorang ASN. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya kasihkan gambaran terkait bagaimana pola kinerja seorang ASN. Jadi ya bagi saya pribadi ya biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi semuanya kembali ke bagaimana konsep dasar teman-teman dalam hal berpikir dan bekerja itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang cukup saya bahas di sini, dan semoga bisa memberikan gambaran bagaimana dunia ASN nanti. Yang jelas teman-teman, saya doakan semoga nanti ketika sudah menjabat sebagai seorang ASN, teman-teman tetap bekerja dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sebagaimana komitmen yang sudah dibuat ketika teman-teman ingin mendaftar sebagai seorang ASN. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin dibahas, silakan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.